Eternal SK, Season 14. Bab 131, bahkan di pendirian yayasan. Feng Haoyu sudah lama berada di kondensasi Qi yang disempurnakan dan secara alami bisa maju ke ranah yayasan pembentukan kapan saja. Namun, dia tidak menyangka akan membuat terobosan selama perjuangannya melawan Sushimo. Tampaknya agak tergesa-gesa. Jika itu orang lain, mereka mungkin gagal dalam kemajuan mereka ke pendirian yayasan. Namun, Feng Haoyu berbeda. Dalam hal endowment atau akar semangat, ia adalah tanaman utama. Meskipun dia sudah terluka, dia memiliki kepercayaan diri untuk mencapai wilayah yayasan pembentukan dalam satu gerakan setelah mengkonsumsi peremajaan Qi dan elixir pembentukan yayasan. Seperti yang dikatakan 5 pemimpin puncak, esensi obat dari yayasan pendirian eliksir menjalari tubuh Feng Haoyu dan melonjak ke dalam dantiannya. Di dalam, lautan Qi-nya bergemuruh dan terus memuntahkan. Melalui kekuatan esensi obat ditambah dengan kontrol Feng Haoyu, lautan Qi yang luas mulai menggumpal ke tengah. Lautan Qi menyusut di dalam tubuhnya. Namun, aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan. Perbedaan antara Qi kondensasi dan yayasan adalah lompatan besar. Di jalur kultivasi, setiap penyeberangan dari dunia akan membawa perubahan signifikan pada kekuatan seseorang. Ini adalah alasan mengapa hal-hal seperti mengalahkan lawan dari level yang berbeda sebagian besar hanya mungkin terjadi di dunia yang sama. Ketika perbedaannya adalah dunia yang terpisah, sulit untuk menjatuhkan lawan. Itu juga alasan mengapa pembudidaya akan memiliki perubahan judul setelah terobosan di ranah. Penggarap di bidang kondensasi Qi disebut pejuang Qi refinement. Adapun pembudidaya yayasan pendirian, mereka disebut prajurit penggarap. Di ranah inti emas, seseorang bisa mendapatkan gelar makhluk yang disempurnakan. Dari Qi kondensasi ke yayasan pendirian, semangat Qi di dantian akan mengalami perubahan kualitas. Alih-alih Qi, itu akan berubah menjadi keadaan cair. Dengan itu, kekuatan yang dimiliki akan menjadi lebih murni, lebih kokoh dan kuat. Menggunakan itu adalah dasar, seseorang kemudian bisa belajar dan melepaskan berbagai jenis seni roh kekuatan di dunia kultivasi. Saat ini, transformasi itu terjadi di dalam tubuh Feng Haoyu. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan 5 master puncak, mereka masih rasional terhadap masalah ini karena tidak ada dari mereka yang mengganggu proses terobosan Feng Haoyu. Setelah semua, jalur kultivasi Feng Haoyu mungkin sangat lumpuh jika dia gagal membuat terobosan yayasan pembentukannya. Itu menyiratkan hilangnya jenius yang hebat. Berdiri di arena roh, Sushimo tidak bergerak juga saat dia melihat semuanya terbuka. Semua orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Agar adil, jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, Feng Haoyu pasti sudah kalah di sini. Lawan mana yang akan memberi musuh mereka peluang untuk menerobos? Mereka akan mengambil kesempatan dan membunuh mereka di tempat. Namun, yang membingungkan semua orang, Sushimo masih sangat tenang seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Lautan Qi yang luas di dalam dantian Feng Haoyu menghilang, berubah menjadi setetes cairan. Aura yang bahkan lebih mengerikan menyebar perlahan, berdesir di kerumunan. Dari ukurannya, setetes cairan roh itu kecil. Namun, dalam hal kekuatan, itu berkali-kali lebih besar dari lautan Qi. Feng Haoyu menghela nafas panjang. Pada saat dia berjalan kembali ke arena roh, dia telah melalui transformasi lengkap, auranya sangat tajam dengan semangat bertarung yang kuat. Sambil tersenyum, Feng Haoyu bertanya, Sushimo, kamu tidak punya banyak roh Qi tersisa di dalam kamu setelah mengendalikan 6 pedang terbang itu, kan? Sushimo tidak menjawab dan hanya menatap Feng Haoyu diam-diam. Di sisi lain, Wen Xuan dan orang tua yang berantakan masih berdebat tanpa henti. Pertarungan antara Sushimo dan Feng Haoyu telah menjadi pertempuran antara dua puncak. Bagi Wen Xuan, tidak penting lagi jika pertarungan itu tidak adil bagi Sushimo. Feng Haoyu adalah murid Spirit Peak dan nomor 1 tahun ini untuk Bud. Dia tidak harus kalah. Apa yang Wen Xuan tidak sadari adalah bahwa sikapnya memicu ketidakadilan di hati Sushimo. Karena kamu ingin membiarkan Feng Haoyu menang, sangat baik. Aku akan kehilangan dia. Bukan hanya kerugian, aku akan membuatnya menderita kekalahan total. Feng Haoyu melambaikan lengan bajunya dan pedang terbangnya yang jatuh di dekatnya berubah menjadi aliran cahaya, kembali ke sisinya. Tindakan memanggil pedangnya yang terbang hanya membuat jantung banyak murid berdebar. Itu terlalu cepat. Sekarang dia adalah seorang yayasan pembentuk yayasan, kecepatan kinesis pedang Feng Haoyu 2 kali lebih cepat. Ditambah dengan dukungan atribut anginnya di samping keterampilan rahasia sekte itu, Ethereal Sword, yang dapat dipertahankan Qi Refinement Warrior terhadap serangan Feng Haoyu selanjutnya. Mengesampingkan pertahanan, mereka bahkan mungkin tidak bisa menghindarinya.
Pria tua yang acak-acakan itu tertawa dingin. Tidak lagi berdebat dengan Wen Xuan, dia menyatakan dengan keras, Su Zimo, jangan bertarung lagi. Karena dia ingin kemenangannya atas nama Spirit Peak, maka jadilah itu. Itu tidak masalah. Semua orang tahu siapa yang menang atau kalah. Petik 2. Dengan itu, pria tua yang acak-acakan itu meninggalkan tempat duduknya dan berjalan menuju arena roh sambil berkata, sungguh pembuka mata. Seorang Foundation Establishment Cultivator sebenarnya memiliki pipi untuk bertarung melawan prajurit Ki Refinement. Beberapa orang benar-benar tidak mengenal rasa malu. Petik 2. Ekspresi Wen Xuan berubah jelek. Jika Su Zimo mengakui kekalahan, dia tidak akan memaksakan perjuangan untuk melanjutkan. Ketika Feng Haoyu mendengar kata-kata pria tua yang berantakan itu, pipinya juga terbakar karena malu. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan bertanya, Guru, sudah cukup memalukan bagi penggarap pendirian yayasan untuk bertarung melawan prajurit penyempur Ki. Tapi, bukankah akan lebih memalukan jika mereka kalah? Petik 2. Pria tua yang acak-acakan itu membeku sesaat dan berhenti di jalurnya, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Su Zimo. Su Zimo mengepalkan tangannya, matanya bersinar terang ketika dia menyatakan dengan keras dan jelas, Feng Haoyu, izinkan saya memberi tahu Anda. Bahkan di yayasan pendirian, kamu tidak bisa mengalahkanku. Petik 2. Kata-kata arogan seperti itu. Bersiap untuk mati. Jejak kekejaman melintas di mata Feng Haoyu. Menyatukan seni pedang di kedua tangan, dia berteriak ketika pedangnya yang terbang tiba-tiba meledak, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pedang Ki seperti es yang membuat tulang punggungnya menggigil. Ah! Gelombang kejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Pemogokan itu terlalu cepat. Semua orang hanya merasakan kilatan di depan mata mereka dan pedang terbang sudah menusuk tepat di depan Su Zimo. Tetapi saat berikutnya, seru semua orang berhenti. Para murid dari 5 puncak menemukan dengan terkejut bahwa entah dari mana, Su Zimo telah menghilang dari tempat dia juga. Bang! Tiba-tiba, ledakan keras bergema dari arena roh. Sebuah tapak muncul di mana Su Zimo awalnya berdiri, menghancurkan lempengan batu di sekitarnya dan meninggalkan celah seperti laba-laba. Semua orang memusatkan perhatian mereka. Di udara, bayangan hijau meledak ke arah Feng Haoyu dengan kecepatan kilat. Suara renyah terdengar saat pedang terbang melintas dengan bayangan itu. Jika pedang itu menusuk Su Zimo, itu pasti akan menyala dengan cahaya berdarah. Namun, tidak ada jejak darah di arena roh. Dia berhasil mengelak. Su Zimo benar-benar berhasil menghindari serangan dari Foundation Establishment Cultivator menggunakan keterampilan rahasia sekte. Tapi, suara apa itu sebelumnya? Para murid dari 5 puncak di bawah tidak dapat melihat dengan jelas karena pedang terbang itu terlalu cepat dan Su Zimo yang bersinggungan dengannya hanya berlangsung sepersekian detik. Namun, 5 master puncak melihat semuanya dengan jelas. Saat Feng Haoyu menyerang dengan pedangnya, Su Zimo meninggalkan posisi aslinya dan menyerbu ke arah pedang yang masuk. Tepat ketika pedang itu akan menikamnya, Su Zimo tiba-tiba membuat menghindar yang sangat aneh di udara dan nyaris tidak menghindari pedang terbang itu. Itu hanya celah sentimeter. Adapun suara garing, itu karena pedang terbang telah menabrak lencana sekte Su Zimo di pinggangnya. Bab 132, ini dia, nomor 1 dari 4 puncak. Di arena roh. Tidak ada yang bisa mengerti perasaan Feng Haoyu saat ini. Ketika dia melihat Su Zimo menuduhnya, Feng Haoyu merasa bahwa dia tidak menghadapi manusia, tetapi iblis yang buas dan brutal. Dia bisa dengan jelas melihat kilatan merah di kedalaman mata Su Zimo. Urat tebal dan padat juga muncul di wajah Su Zimo, itu adalah pemandangan yang mengejutkan dan mengerikan. Ah! Kehilangan ketenangannya, Feng Haoyu tanpa sadar memanggil perisai peraknya untuk menghalangi di depannya. Ketika Su Zimo tiba sebelum Feng Haoyu, dia mengambil langkah terakhir dan mendarat dengan suara keras, menyebabkan seluruh arena roh bergetar. Guyuran. Darah Su Zimo bergemuruh dan suara gelombang mengejutkan bisa didengar oleh semua pembudidaya yang hadir. Swoosh! Su Zimo mengangkat tangannya di udara, pakaian di lengannya semuanya compang-camping dan terkoyak-koyak. Apa yang muncul sebelum semua orang adalah lengan berotot setebal piton dengan urat hijau bermunculan dan terjalin dengan daging. Seolah-olah air mengalir dengan kekuatan yang luar biasa. Ketika tinjunya dilempar keluar, dagingnya mengembang sekali lagi dan itu tampak seperti perangko raksasa jatuh ke tanah dengan aura yang mengejutkan. Pada saat itu, semua orang memiliki ilusi. Meskipun Feng Haoyu adalah seorang yayasan pembentukan yayasan, dia tidak penting sebagai semut melawan tinju Su Zimo. Bam! Tinju itu bertemu dengan perisai perak dan mengeluarkan suara ledakan yang memekakkan bumi. Para murid merasakan jantung mereka berdetak kencang di samping ledakan karena mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan. Retak, retak, retak. Suara aneh terdengar. Pertama,
Celah raksasa muncul di perisai perak di tangan Feng Haoyu. Kemudian perlahan menyebar dan menutupi seluruh perisai. Hancur. Senjata roh kelas rendah dihancurkan oleh Su Zimo dengan tangannya yang telanjang. Kerumunan itu terdiam. Semua orang menyaksikan adegan mengerikan ini dengan mata melebar dan bahkan lupa untuk bernapas. Jatuh jauh dari arena roh, Feng Haoyu berguling beberapa kali di tanah dan mengeluarkan darah. Menutup matanya, wajahnya pucat dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Semuanya berakhir begitu saja. Segalanya berubah begitu cepat sehingga membuat semua orang lengah. Ini awalnya kemenangan Feng Haoyu setelah ia maju ke ranah yayasan pembentukan. Namun, gelombang tiba-tiba berbalik ketika dia dikirim terbang keluar dari arena roh hanya dengan pukulan dari Su Zimo. Reaksi pertama semua orang adalah bahwa Su Zimo telah mengembangkan beberapa teknik tempering tubuh yang sangat kuat. Namun, mengapa teknik temper seperti itu seperti teknik iblis? Sekarang, darah di wajah Su Zimo telah memudar secara bertahap. Namun, semua pembudidaya telah menyaksikan adegan tadi. Di arena roh, Su Zimo menunduk dan menenangkan darahnya berulang kali. Meskipun dia sengaja menekan dirinya untuk serangan itu, darah baru yang diolah dari bagian pembersihan marau sudah ditukar ke sumsumnya dan sulit untuk membedakan atau bahkan mengendalikannya dengan benar. Syukurlah, Su Zimo tidak mengeluarkan tanda-tanda yang jelas tentang pembusukan. Bahkan kemudian, adegan itu menarik perhatian dari 5 tuan puncak. Pada saat itu, kelima master puncak berdiri dengan ekspresi serius saat mereka menatap Su Zimo dengan curiga dan cermat. Tiba-tiba, di ujung lain dari arena roh, cahaya bedasling yang terang meledak dan mengalihkan perhatian semua orang. Cahaya datang dari 10 formasi prasasti. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada baris pertama dari 10 formasi prasasti. Di tempat ruang kosong, sebuah nama muncul, Su Zimo. Su Zimo, clearing level 10, 7 hari 18 jam. Baris kata-kata itu menyebabkan kegemparan. Su Zimo, kenapa Su Zimo? Ini tidak masuk akal. Apakah ada yang salah dengan 10 formasi prasasti? Su Zimo adalah penantang misterius. Murid dari 5 puncak sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara dengan benar. Tiba-tiba, seorang murid berteriak, "Kawan, lihat. Itu lencana sekte Su Zimo." Petik 2. Semua orang melihat ke bawah. Di kaki 10 formasi stela adalah pedang terbang tingkat rendah dan lencana sekte. Pedang terbang itu milik Feng Haoyu. Adapun lencana sekte, itu adalah Su Zimo. Aku memahaminya. Seseorang tiba-tiba berteriak, ketika saudara senior Feng dan saudara muda Su bertukar pukulan sebelumnya, pedang terbang saudara senior Feng mengetuk lencana sekte saudara Bruder Su dan menabrak 10 formasi prasasti secara kebetulan. Pada saat itu, semua orang akhirnya mengerti. Tapi kemudian, semua orang dikejutkan oleh fakta yang bahkan lebih tidak bisa diterima. Su Zimo adalah penantang misterius. Itu berarti bahwa dia seharusnya menjadi orang nomor 1 di Arai Peak tahun ini. Karena guru Spirit Peak sebelumnya melarang Su Zimo memasuki Spirit Peak, dia tidak dapat mengambil bagian dalam pertarungan. Namun, Su Zimo telah mengalahkan nomor 1 Spirit Peak hari ini. Itu mirip dengan dia menjadi Spirit Peak nomor 1 tahun ini. Dipadukan dengan eliksir dan weapon peaks, Su Zimo telah mencapai nomor 1 dari 4 puncak yang belum pernah ada sebelumnya. Cara semua orang memandang Su Zimo berangsur-angsur berubah. Mereka tidak bisa lagi menggunakan istilah jenius untuk seseorang seperti itu. Dia adalah monster. Sedikit lemak benar-benar buntung. Dia tidak bisa tidak mengingat Su Zimo pernah menyebutkan dengan santai di gubuknya bahwa tidak ada yang membersihkan formasi. Saat itu, dia tidak senang dan bahkan mengatakan kepada Su Zimo dengan sungguh-sungguh untuk menjadi rendah hati dan untuk tetap rendah hati. "Bro, ini terlalu rendah hati." Sedikit berlemak menangis. Namun, dia tahu bahwa ini bukan kesalahan Su Zimo. Su Zimo telah menyebutkan bahwa dia adalah penantang misterius juga. Namun, sedikit lemak adalah orang yang tidak percaya padanya, berpikir bahwa itu adalah ucapan biasa. Zhong Wen dari Arai Peak terkekeh pahit dan bergumam pada dirinya sendiri, "Saya telah membuat tak terhitung siapa Anda. Namun, saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda adalah murid dari puncak lain, seseorang yang telah bergabung dengan sekte selama kurang dari setahun untuk Bud." Mendesah. Sebuah kilatan aneh muncul di mata Leng Rou ketika dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya secara internal, mengingat lebih banyak waktu, apakah Anda akan mengambil posisi saya sebagai talisman Peak nomor 1 juga? Banyak murid mengesampingkan, bahkan 4 guru puncak tertegun. Karena Xuan Yi sudah tahu tentang itu, dia tidak terkejut. Namun, 4 pemimpin puncak lainnya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Wen Xuan memandang ke arah Xuan Yi meminta maaf. Pada awalnya,
dia salah paham bahwa Xuan Yi telah melanggar aturan sekte dengan memberikan formasi pedang heksagonal kepada Su Zimo tanpa izin. Sekarang, Wen Xuan akhirnya mengerti bahwa Xuan Yi telah melakukannya karena Su Zimo telah mendapatkan hak untuk mempelajarinya. Tiba-tiba, Wen Xuan mengingat sesuatu yang bahkan lebih penting. Dengan gerakan cepat, dia muncul di samping Feng Haoyu dan memeriksa yang terakhir sebelum menghela nafas lega. Feng Haoyu hanya pingsan dan hidupnya tidak dalam bahaya. Wen Xuan mengeluarkan eliksir dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Feng Haoyu. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo di arena roh dengan mata menyala. Saat ini, Su Zimo sudah menenangkan darahnya dan kembali normal. Meskipun 5 Master Puncak tidak mengatakan apa-apa, mereka membutuhkan penjelasan dari Su Zimo. Jika tidak, bahkan jika dia adalah orang pertama dari 4 puncak dan seorang jenius mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka sama sekali tidak akan mempertahankannya. Bab 133, Lembah Tunder Celap. Mengenai masalah Su Zimo, 5 Master Puncak memiliki pemahaman diam-diam. Dia telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh dan itu adalah teknik yang sangat menakutkan sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan yayasan pembentukan yayasan tahap awal. Tapi tentu saja, tidak dapat dipungkiri bahwa yayasan Feng Haoyu tidak stabil karena dia baru saja naik ke bidang yayasan pendirian. Selanjutnya, dia tidak siap. Meskipun Su Zimo telah memenangkan pertarungan ini, kelima Master Puncak merasa bahwa hasilnya akan tidak pasti jika mereka bertarung lagi. Pertama, patut dicurigai asal-usul teknik tempering tubuh ini. Sesuatu yang begitu mengerikan kemungkinan besar bisa menjadi rahasia beberapa sekte di luar sana, mirip dengan Ethereal Sword. Jika itu masalahnya, mereka harus memikirkan latar belakang dan identitas Su Zimo. Bisakah dia dikirim oleh sekte lain untuk bersembunyi di Ethereal Peak? Apakah dia memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan Ethereal Peak? Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi untuk sekte apapun. Jika mereka menemukan mata-mata, hukuman ringan akan melukai dia dari kultivasinya atau mengusirnya dari sekte. Bahkan hukuman berat membunuhnya langsung dianggap normal. Kedua, teknik tempering tubuh itu tampaknya tidak berasal dari jalur ortodoks. Sebaliknya, itu tampak seperti teknik iblis. Jika itu yang terjadi dan terbukti bahwa Su Zimo adalah seseorang dari jalan iblis, semakin dia seharusnya tidak dijaga. Meskipun mengagumi bakatnya, kelima Master Puncak akan membuatnya terbunuh di tempat. Sesuatu seperti itu tidak bisa dinegosiasikan. Jalan abadi dan setan berbeda untuk memulai dan tidak bisa hidup berdampingan. Tidak ada cara mereka akan membiarkan seseorang dari jalan iblis tetap di sekte untuk merencanakan melawan mereka. Mereka kemudian mengingat semua berbagai kelainan tentang Su Zimo sejak ia bergabung dengan sekte tersebut. Ledakan gerbang pengujian roh, dia naik ke puncak melawan rintangan kecil, dia menebas Xuan Yi setelah membersihkan formasi 8 kesulitan, ia berhasil mengolah api roh level 3 tepat setelah bergabung dengan sekte. Su Zimo, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan sendiri? Wanita dingin itu bertanya dengan dingin. Ekspresi kasihan melintas di mata Xuan Yi. Dia awalnya berpikir bahwa Su Zimo bisa menjadi master formasi pedang kedua sekte. Namun, dia tidak akan mengizinkannya jika master formasi pedang itu adalah seseorang di jalur iblis. Membunuh iblis adalah tugas para penanam ortodoks. Karena Ethereal Peak adalah salah satu dari 5 sekte utama dari dinasti Zhou besar, ini secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Selanjutnya, bakat yang ditampilkan oleh Su Zimo terlalu luar biasa. Jika dia benar-benar seseorang dari jalan iblis, dia tidak harus tetap hidup. Dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga dari jalan iblis dan akan berubah menjadi musuh besar dari semua sekte ortodoks. Su Zimo tidak tahu bagaimana ia harus menjelaskan banyak hal. Namun, melalui tatapan dari 5 penguasa puncak, dia mengerti bahwa dia bisa bertemu dengan kesulitan besar yang tidak bisa dia lewati. Bencana hidup dan mati. Saya. Tepat ketika Su Zimo hendak berbicara, suara derek yang keras dan jelas dapat terdengar dari awan di atas langit. Swoosh! Angin menderu ketika sepasang sayap raksasa menutupi separuh langit, membungkusnya dengan bayangan besar. Semua orang tanpa sadar mendongak. Derek raksasa turun dari langit. Mengepakkan sayapnya, pasir meledak di mana-mana. Pakaian banyak murid berkibar di tiup angin. Beberapa murid bahkan kehilangan pijakan mereka melawan angin kencang dan bergoyang. The Mystical Guardian Beast tiba-tiba muncul. Tidak ada yang menduga bahwa pertandingan antara dua prajurit Refinement Ki akan memicu keberadaan yang sangat besar di sekte tersebut. Di mata banyak murid, Bangau adalah keberadaan paling misterius di sekte ini. Jarang terlihat, dikatakan bahwa Bangau itu bahkan lebih tua dari sekte itu sendiri. Namun, satu hal yang pasti, kekuatan dan status keren melampaui bahkan 5 Master Puncak. Salam, Senior.
Seketika, 5 master puncak membungkuk dengan hormat pada saat kedatangan Kren. Melayang di udara, Kren tidak bergerak dan menyapu pandangannya ke kerumunan, akhirnya memperbaikinya pada Suzimo. Tiba-tiba, ia berbicara dalam bahasa manusia, murid Weapon Peak, Suzimo, telah menghasilkan penyimpangan Qi dari pelatihannya. Dia akan dihukum ke pengasingan yang tidak terbatas di Thunderclap Valley untuk merenungkan dirinya sendiri. Semua orang tercengang. 5 master puncak sama-sama bingung. Yang mengejutkan kelima pemimpin puncak itu adalah bahwa dari nada Derek, sepertinya tidak ada keraguan tentang latar belakang Suzimo dan hanya menghukumnya untuk merefleksikan dirinya di Thunderclap Valley. Dengan kata lain, Bango itu menyiratkan bahwa Suzimo tidak mengembangkan teknik iblis. Dia hanya membuat kesalahan dalam jalur kultivasinya, menghasilkan penyimpangan Qi. Namun, kontradiksinya adalah jika latar belakang dan teknik kultivasi Suzimo normal, tidak perlu menghukumnya sama sekali, apalagi mengirimnya ke lembah Thunderclap untuk merenungkan dirinya sendiri. Jika tidak ada yang salah, mengapa ia harus merenungkan dirinya sendiri? Jika itu hanya penyimpangan Qi, yang harus dia lakukan adalah mengolah di pengasingan di dalam kediamannya dengan sangat hati-hati sehingga dia bisa menstabilkan fondasinya. Setelah mendengar kata-kata Thunderclap Valley, 5 master puncak bertukar pandangan aneh. Mereka secara bersamaan memikirkan seseorang. Murid percobaan sekte ini juga tidak asing dengan lembah Thunderclap. Thunderclap Valley adalah tempat antara Ethereal Peak dan pegunungan belakang. Topografi yang aneh membentuk lembah misterius di mana petir bergema bisa terdengar gemuruh sepanjang tahun. Itu bukan tempat yang besar dan mandul. Setiap hari hujan, itu bahkan akan menghasilkan petir yang tak terhitung jumlahnya. Karena kehadiran tipis roh Qi di samping guntur yang tak ada habisnya, tidak mungkin bagi seseorang untuk mengolah di dalam. Dikirim ke lembah Thunderclap adalah hukuman yang sama dengan diusir dari sekte tersebut. Tiba-tiba, sedikit berlemak mengingat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, ini sudah berakhir, sudah berakhir. Saya sudah memberitahu Bro bahwa dia harus melepaskan Kren kecil. Ini buruk. Derek besar ini harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghukum kawan. Petik 2. Secara alami, sedikit lemak tahu bahwa Bango kecil terperangkap di depan kediaman Suzimo. Beberapa murid juga ingat bahwa Suzimo pernah menggertak Bango kecil sebelum dia masuk sekte. Sekarang wali sekte telah turun secara pribadi, mereka tidak bisa Hehe, Suzimo itu benar-benar sial. Dia baru saja mendapat tempat pertama dari 4 puncak. Sebelum dia bisa melakukan apa saja, dia sudah dilempar ke lembah Thunderclap. Beberapa murid di antara kerumunan itu tertawa. Seharusnya tidak apa-apa, dia akan tetap sama kuatnya ketika dia kembali. Huff, tidakkah kamu memperhatikan poin utama Derek Senior? Orang itu melanjutkan, Kren Senior menyebutkan jumlah waktu yang tidak terbatas baginya untuk merenungkan dirinya sendiri. Itu artinya Suzimo tidak akan bisa pergi tanpa izin Derek Senior. Petik 2. Tidak mungkin kejam itu, kan? Murid lain melompat ketakutan. Orang itu mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa berkultivasi di dalam. Jika itu menguncinya selama 10 tahun, kita semua akan menjadi penggarap pendirian yayasan dan murid sekte dalam pada saat dia keluar. Bahkan jika dia adalah puncak nomor 1 dari 4, lalu apa? Dia masih akan menjadi prajurit refinement level 9 Qi tingkat 9. Petik 2. Banyak murid yang tidak dapat membantu tetapi merasa khawatir secara diam-diam ketika mereka mendengar itu. Suzimo tetap diam di arena roh. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa Kren tidak mengirimnya ke lembah Thunderclap sebagai hukuman. Jika ingin menghukumnya, itu bisa dilakukan sejak lama dan tanpa alasan sebenarnya. Kenapa menunggu sampai sekarang? Selain itu, Suzimo memiliki perasaan yang tidak jelas. Derek melakukan ini untuk menyelamatkannya. Jika itu tidak muncul, ia akan menjadi cacat kultivasinya, dikeluarkan dari sekte atau dibunuh di tempat. Namun, ada sesuatu yang membingungkan Suzimo juga. Jika Kren hanya ingin menyelamatkannya, mengapa mengirimnya ke Thunderclap Valley? Mengapa melakukan ini? Bab 134 terkena. Meskipun 5 master puncak bingung, tidak satupun dari mereka yang berani mempertanyakan keputusan yang dibuat oleh Mystical Guardian Beast secara pribadi. Derek melonjak ke langit, menyebabkan angin kencang melolong saat mengepakkan sayapnya. Tidak ada yang melihat apa yang dilakukan tetapi tubuh Suzimo terangkat dari tanah tanpa terkendali dan dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Derek pergi, 5 master puncak bertukar pandang dan bergegas ke puncak Ethereal. Mereka harus memberitahu Master Sekte tentang hal itu mengingat keadaan aneh kejadian itu. Bahkan setelah 5 guru puncak pergi, semua murid tetap di tempat mereka dan mulai berdiskusi. Derek Senior luar biasa, untuk berpikir bahwa itu memahami bahasa manusia dan bahkan dapat berbicara itu.
Aku mendengar bahwa begitu iblis mencapai dunia tertentu, mereka dapat berbicara seperti manusia. Bukan itu saja, dikatakan bahwa beberapa setan yang kuat bahkan dapat mengambil bentuk manusia, terlihat sama persis di permukaan. Petik 2. Bagi banyak murid yang telah bergabung dengan sekte selama beberapa tahun sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat penampilan sebenarnya dari binatang penjaga mistik dan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Kakak senior Feng benar-benar menderita pukulan besar kali ini. Dia membual bahwa dia ingin mendapatkan nomor 1 dari 3 puncak. Pada akhirnya, dia hanya berhasil mendapatkan Spirit Peak nomor 1. Petik 2. Nomor 1 Spirit Peak. Tapi, dia masih kalah dari Junior Brother Su. Bukan hanya saudara senior Feng, saya pikir ini adalah pukulan besar bagi seluruh Spirit Peak. Petik 2. Betul sekali. Saat itu, Master Puncak bahkan melarang Junior Brother Su dari melangkah ke Spirit Peak. Sedikit yang dia harapkan bahwa Brother Junior Su akan menurunkan nomor 1-nya. Petik 2. Nomor 1 dari 4 puncak. Siapa yang akan menduga bahwa penantang misterius itu adalah Junior Brother Su? Mendesah. Puncak utama Ethereal, Istana Ethereal. 5 Master Puncak tiba pada saat yang sama. Duduk di bagian atas istana, Sekte Master Ling Yun tampak seolah-olah sedang beristirahat dengan mata tertutup. Wen Xuan menangkupkan tinjunya. Sekte Master, Su Zimo dan Feng Haoyu bertarung di arena Roh Arai Peak hari ini. Pada akhirnya, aku tahu. Sebelum Wen Xuan bahkan bisa menyelesaikan, Sekte Master Ling Yun memotongnya. Ling Yun membuka matanya, mereka seperti bintang, dalam dan misterius. Dia berbicara dengan suara rendah, Bango memiliki rencana mengenai masalah ini. Sekte Master, teknik tempering tubuh Su Zimo tidak sederhana. Di antara 5 sekte utama dari dinasti Zhou besar, Sekte Pegunungan Selatan adalah yang paling kuat dalam temper tubuh. Karena Su Zimo tidak berkultivasi di jalur iblis, mungkinkah dia menumbuhkan keterampilan rahasia Sekte Pegunungan Selatan? Pemuda berambut coklat itu bertanya karena khawatir. Aku juga tidak tahu. Sekte Master Ling Yun menggelengkan kepalanya. Ini. 5 Master Puncak terdiam. Wen Xuan mengerutkan kening. Sekte Master, Derek Senior adalah iblis di akhir hari. Itu. Ekspresi Ling Yun berubah dan tatapannya tiba-tiba berubah sangat tajam. Sambil menyipitkan matanya, dia bertanya, Wen Xuan, apa yang ingin kamu katakan? Aura penekan melonjak keluar darinya saat wajah Wen Xuan menjadi pucat dan dia tidak lagi berani untuk melanjutkan. Ketegangan di dalam istana Ethereal berubah menjadi sangat menindas dan dingin secara tiba-tiba. Setelah beberapa saat, Xuan Yi berbicara, Tuan Sekte, Wen Xuan tidak bermaksud jahat. Hanya saja perilaku Su Zimo mengingatkan kita pada orang itu saat itu. Jika Su Zimo seperti dia, kita harus mengawasinya sejak sekarang. Petik 2. Tidak perlu khawatir, serahkan hal ini ke Derek. Setelah berhenti sejenak, Ling Yun melanjutkan, meskipun Bango itu adalah iblis, ia menaklukkan dunia kultivasi dengan pendiri master kami dan mendirikan Ethereal Peak. Anda seharusnya tidak meragukannya. Selain itu, apakah Anda berpikir bahwa Ethereal Peak dapat menjadi salah satu dari 5 sekte utama dinasti Zhou besar jika bukan karena Derek yang melindungi kita? Ketika mereka mendengar itu, 5 Master Puncak bergidik. Mereka sudah lama tahu bahwa Kren memiliki status khusus di sekte tersebut. Namun, manusia dan setan adalah makhluk yang sama sekali berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula. Konsep koeksistensi adalah konsep yang tidak umum. Namun, mereka berlima tidak menyangka bahwa Bango itu benar-benar mementingkan sekte itu. Kamu boleh pergi. Ling Yun melambaikan tangannya. Setelah 5 Master Puncak pergi, wajah Ling Yun menunjukkan sedikit kelelahan. Jauh di matanya, ada sedikit kekhawatiran. Diselimuti oleh energi yang tak terlihat, Su Zimo dikirim ke sebuah lembah sebelum lama. Setelah menginjak tanah, Su Zimo melihat ke atas, dia dikelilingi oleh pegunungan dan tanah tandus. Bang! Ledakan! Ledakan! Bang! Ledakan! Ledakan! Suara guntur yang teredam bergema di lembah dengan memekakkan telinga. Su Zimo mengerutkan kening. Roh ki di lembah ini sangat tipis. Ditambah dengan gangguan petir, hampir tidak mungkin untuk menumbuhkan. Jika dia tinggal di sini, setiap hari akan benar-benar terasa seperti setahun penuh. Setelah menempatkan Su Zimo di tanah, Bango itu berputar di udara dan tiba-tiba jatuh. Pada saat mendarat di tanah, itu telah berubah menjadi wanita cantik. Rambut merahnya digulung, tampak anggun dan mulia. Su Zimo terpana di tempat. Keindahan berambut merah di hadapannya tidak berbeda dari manusia sejati. Jika dia tidak tahu sebelumnya, Su Zimo tidak akan membayangkan bahwa itu adalah Derek di depannya. Dengan satu lambaian tangan, kecantikan berambut merah itu membentuk penghalang di sekitar mereka yang mengisolasi suara guntur di luar. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Dia menatap Su Zimo dengan tatapan lembut.
Aku tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Kata-kata wanita cantik berambut merah ini membuat Su Zimo pucat karena kaget dan panik. Teknik iblis yang kamu kembangkan sangat kuat, si cantik berambut merah berkata mengejutkan. Ekspresi Su Zimo berubah dan jantungnya berdebar kencang. Secara naluriah, dia menundukkan kepalanya untuk mencoba dan menyembunyikan keterkejutan di matanya. Apa yang dimaksud dengan Derek Senior dengan itu? Apakah itu menguji saya atau telah menemukan sesuatu? Banyak pikiran mengalir dalam benak Su Zimo saat dia berdiri terpaku di tempat. Jika saya menguji Anda, reaksi Anda akan menjadi jawaban yang saya butuhkan. Si cantik berambut merah tertawa. Jangan khawatir, aku tentu saja tidak ingin mengungkap rahasiamu sejak aku membawamu ke sini. Su Zimo bertanya, kapan Anda menemukannya, senior? Setengah tahun yang lalu, kamu mengalahkan murid Spirit Peak dengan sekali dorongan. Meskipun itu hanya sesaat, kamu mengeluarkan aura darah iblis. Sementara orang lain mungkin tidak menyadarinya, iblis seperti saya secara alami sangat akrab dengan aura itu, si cantik berambut merah menjelaskan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, kamu masih manusia sekarang, tetapi dengan berlalunya waktu, kamu akan benar-benar berubah menjadi setan setelah darahmu benar-benar ditukar dengan darah iblis yang baru dihasilkan. Pada saat itu, Anda akan kehilangan semua jejak kemanusiaan Anda. Su Zimo tetap diam. Ini adalah sesuatu yang dia sadari juga. Kalau tidak, dia tidak akan berhenti mengolah bagian pembersihan marau dalam setengah tahun terakhir. Apapun yang terjadi, Su Zimo tetaplah manusia. Bahkan jika dia membudidayakan The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness, dia tidak ingin berubah menjadi iblis. Seolah dia bisa membaca pikirannya, kecantikan berambut merah itu berkata sekali lagi, bahkan jika kamu berhenti mengolah teknik iblis itu, tubuhmu sudah dipenuhi dengan darah iblis. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan terpapar. Saya yakin saya tidak perlu menjelaskan apa yang akan terjadi jika Anda terkena. Su Zimo mengangguk. Jika mereka tahu bahwa dia adalah setan, sekte itu akan membunuhnya atau memaksanya menjadi sumpah darah untuk menjadi binatang roh seseorang. Bahkan jika dia melarikan diri dari sekte, Su Zimo akan mengalami kesulitan memajukan di dunia kultivasi. Semua pembudidaya di luar sana hanya menggunakan dua metode untuk setan. Bab 135. Aku bisa membantumu menyembunyikannya kali ini. Tapi, bagaimana dengan waktu berikutnya? Petik 2. Pertanyaan si cantik berambut merah itu tiba-tiba menimbulkan keraguan dalam diri Su Zimo. Dia bertanya, senior, mengapa semua pembudidaya memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap iblis seolah-olah tidak ada ruang untuk negosiasi? Ketika dia mendengar itu, kecantikan berambut merah itu membeku sesaat. Matanya menunjukkan ekspresi yang mengingatkan saat dia menghela nafas. Dendam di antara kedua ras telah berlangsung lama. Ini dapat ditelusuri kembali ke era purba. Petik 2. Era primordial. Itu adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar kata itu dan dia terlihat bingung. Era primordial, kata-kata itu memancarkan aura sepi dan tragis, penuh dengan perubahan waktu. Si cantik berambut merah tampaknya dipenuhi dengan emosi ketika dia bergumam, itu adalah era yang luar biasa. Kuno di masa lalu, banyak kehidupan yang lahir selama periode itu dan semua ras berkembang dengan manusia di antara mereka. Namun, era itu adalah periode yang tragis bagi manusia. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasa dadanya menjadi pengap seolah-olah dia mati lemas oleh aura yang tak terlihat. Dia hanya bisa merasakan tekanan hanya dengan mendengar Derek berbicara tentang periode waktu itu. Sulit membayangkan bagaimana jadinya jika dia dilahirkan di era yang dihadapkan dengan keadaan itu. Merasakan kelainan Su Zimo, kecantikan berambut merah itu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang itu lagi. Yang harus Anda ketahui adalah bahwa setelah era purba, daratan Tianhuang melewati era kuno sebelum sampai pada titik waktu ini. Perseteruan antara dua ras telah membentang melalui dua era dan itu adalah kebencian yang tertanam dalam darah keturunan mereka. Tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Dengan pikiran, ia bertanya, senior, apakah Anda membawa saya ke sini karena Anda memiliki metode untuk menghilangkan penyakit yang tersembunyi di dalam tubuh saya? Aku memang punya, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Petik 2. Si cantik berambut merah melanjutkan, seorang jenius pernah muncul di sekte. Bakatnya mirip dengan bakat Anda dan ia dianggap sebagai harapan masa depan sekte tersebut. Namun, ia akhirnya mengkhianati sekte dan jatuh ke jalan setan, tidak pernah kembali lagi sejak itu. Petik 2. Apakah dia juga seorang penggarap iblis? Su Zimo bertanya dengan heran. Tidak. Petik 2. Si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya. Dia memiliki kepribadian yang eksentrik dan ekstrim dalam metodenya. Setelah dia menunjukkan tanda-tanda memasuki jalan setan, sekte itu menyadarinya dan menguncinya di sini di pengasingan untuk merenungkan dirinya sendiri.
Cukup benar, dengan petir di sini, ia berhasil membersihkan ki iblis dari tubuhnya. Petik 2. Suzimo bertanya, apa yang ingin Anda katakan adalah bahwa saya dapat menghilangkan ki iblis dalam darah melalui bantuan Guntur. Si cantik berambut merah mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, teknik iblis yang kamu kembangkan sangat kuat. Saya tidak tahu apakah ide ini akan berhasil. Petik 2. Tapi, bagaimana caranya memanfaatkan Guntur? Saya tidak mengerti sama sekali, Suzimo tampak bingung. Aku juga tidak tahu tentang itu. Petik 2. Suzimo terdiam. Bisakah dia membersihkan ki iblis di tubuhnya hanya dengan duduk di sini dan mendengarkan gemuruh-geruh? Si cantik berambut merah berkata sekali lagi, Guntur adalah salah satu jenis energi paling ganas dan sangat berguna dalam menekan setan. Binatang buas takut akan api, sedangkan setan takut akan Guntur. Dari semua kekuatan, Guntur memerintah tertinggi. Suzimo mengerti secara kasar. Bangau berarti dia mungkin bisa menyingkirkan penyakit tersembunyi di tubuhnya dengan bantuan kekuatan Guntur. Itu hanya arah yang dia berikan padanya untuk dikerjakan. Tentang cara mengatasinya, dia juga tidak tahu sepenuhnya. Saat itu, hati Suzimo bergerak, dia ingat sesuatu. Setelah puncak senjata berhadapan, dia telah memperoleh armor sutra emas mistik. Dari lelaki tua yang acak-acakan itu, dia mendapati bahwa pemilik armor sutra emas mistik dulunya adalah makhluk yang sangat kuat dalam sekte pada waktu itu dan tidak terkalahkan di seluruh yayasan landasan pendirian dan inti emas. Namun, lelaki tua yang acak-acakan itu tidak mau mengungkapkan lebih banyak tentang lelaki itu seolah-olah dia memiliki beberapa keberatan. Tiba-tiba, Suzimo bertanya, Senior, jenius yang Anda sebutkan. Apakah dia mengenakan armor sutra emas mistik saat itu yang merupakan senjata roh yang terkait? Petik 2. Ekspresi terkejut berkedip melalui mata gadis berambut merah saat dia bertanya, kamu benar-benar tahu tentang ini? Bingo. Makhluk kuat yang disebutkan oleh lelaki tua yang berantakan itu jenius yang sama dengan yang disebutkan oleh Bangau. Senior, bisakah kamu berbagi dengan saya tentang masa lalu orang ini? Suzimo tiba-tiba merasakan rasa ingin tahu yang kuat terhadap orang ini. Sebenarnya tidak banyak. Petik 2. Si cantik berambut merah terkekeh. Sejak sekte membentuk formasi 8 kesulitan, kamu adalah orang kedua yang bertahan melalui itu. Dia yang pertama. Petik 2. Suzimo mengangguk, dia telah mendengar lelaki tua yang berantakan ini mengatakan ini sebelumnya. Apakah kamu tahu bagaimana dia bisa bertahan melalui itu? Si cantik berambut merah bertanya. Aku tidak tahu. Petik 2. Formasi 8 Distresses adalah formasi ilusi. Di dalamnya, Anda akan bertemu orang yang tak terhitung jumlahnya, banyak dari mereka akan menjadi kerabat tersayang Anda. Anda juga akan mengalami hidup, mati, sakit. 8 kesusahan hidup, dan orang itu. Pada saat itu, si cantik berambut merah berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dia membunuh semua orang yang dia temui dalam formasi ilusi. Ah! Suzimo terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka yang terjebak dalam formasi 8 kesusahan tidak akan menyadari bahwa mereka berada dalam formasi ilusi karena semua yang mereka temui akan terlalu nyata. Namun, orang itu membunuh semua orang dalam formasi ilusi, seberapa mengerikan itu? Mungkinkah dia telah menemukan bahwa dia dalam formasi ilusi? Suzimo bertanya. Aku tidak yakin. Petik 2. Si cantik berambut merah menggelengkan kepalanya. Namun, dia belum mulai menggunakan Ki Condensation pada saat itu sehingga dia seharusnya tidak menyadarinya. Petik 2. Lupakan saja, ini semua adalah sejarah sekte ini. Dengarkan saja sedikit garam. Petik 2. Si cantik berambut merah berkata, aku samar-samar menduga bahwa kamu berniat untuk menumbuhkan keabadian dan jalur iblis di masa depan. Namun, itu adalah jalan yang belum pernah diambil sebelumnya dan masa depan tidak diketahui. Penyakit tersembunyi dalam darahmu saat ini hanya satu dari banyak. Saat Anda meningkatkan ranah kultivasi Anda akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan, desah. Petik 2. Suzimo juga menyadari hal ini. Saat ini, itu adalah pilihan paling bijaksana untuk berhenti membudidayakan The Mystic klasik dari 12 Raja Iblis di Wilderness. Namun, teknik kultivasi itu memiliki arti khusus baginya. Teknik inilah yang telah mengubah hidup Suzimo. Bahkan, itu bahkan mengubah nasib banyak orang di sekitarnya juga. Yang paling penting, Dai Yue telah memberikannya kepadanya. Memikirkan Dai Yue, Suzimo tidak bisa tidak membandingkannya dengan kecantikan berambut merah di depannya. Dai Yue harus menjadi iblis juga. Meskipun keduanya bisa berbentuk manusia, Suzimo tidak tahu budidaya yang lebih tinggi. Senior, jika seseorang dilahirkan tanpa akar roh, apakah kamu dapat membantu mereka menanamnya? Suzimo mengambil pendekatan berbeda daripada bertanya langsung.
Lagi pula, dia tidak tahu apa bidang kultivasi Dai Yue dan Derek Senior sebelum dia berada di akar roh tanaman. Si cantik berambut merah tersenyum. Ini bukan hanya aku tidak berpikir siapapun di seluruh daratan Tianhuang dapat melakukan hal seperti itu. Akar roh adalah sesuatu yang sejak Anda dilahirkan. Jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memilikinya. Mampu menanam akar roh menjadi seseorang secara artifisial sama dengan mengubah nasib orang itu melawan surga. Siapa di dunia yang bisa mengubah nasib siapapun? Si cantik berambut merah terkekeh lagi. Mungkin bahkan dewa sempurna tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Bab 136, Manual Void Thunder. Su Zimo tidak tahu apa itu immortal yang disempurnakan. Namun, dia mengerti satu hal, Dai Yue lebih kuat dari Derek Senior. Jauh lebih kuat. Dia merenung sejenak sebelum bertanya lagi, Senior, jika aku tidak dapat membersihkan ki iblis dalam diriku menggunakan guntur tempat ini, apakah itu berarti aku harus tinggal di sini selamanya? Lagi pula, dia hanya memberinya arahan, Su Zimo harus mencari cara untuk menyingkirkan penyakit tersembunyi itu sendiri. 1 tahun. Saya akan memberi Anda 1 tahun. Si cantik berambut merah berkata, jika kamu tidak bisa melakukannya dalam setahun, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Su Zimo mengangguk. Jangan berkecil hati, orang itu pada saat itu melakukannya dan endowment Anda tidak kalah dengan dia. Mungkin kamu bisa melakukannya juga, menghibur kecantikan yang berambut merah itu sebelum dia pergi. Kehilangan penghalang di sekelilingnya, gemuruh yang bergemuruh terdengar di telinga Su Zimo dengan cara yang mengejutkan sekali lagi. Luas lembah itu tidak besar. Melihat sekeliling, Su Zimo tidak dapat menemukan tempat tinggal. Dia kemudian mengambil posisi lotus dan mendengarkan gemuruh guntur di lembah, mencoba yang terbaik untuk menemukan rahasia di dalamnya. Hari demi hari berlalu. Su Zimo duduk di dalam lembah tundra celap tanpa penanamannya sama sekali. Ki iblis dalam darahnya masih ada di sana dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Selama periode waktu ini, roh harimau dan bangau kecil akan menyelinap untuk mengunjunginya dan membawakannya makanan. Biasanya, para murid tidak diizinkan untuk mengunjungi seseorang yang terkunci di pengasingan di Tundra Celap Valley. Namun, status Derek kecil itu istimewa. Selanjutnya, harimau roh dan itu tidak dianggap sebagai murid sekte. Meskipun bangau kecil terperangkap oleh Su Zimo dalam formasi sebelumnya, bangau itu mendapatkan cukup banyak manfaat dari eliksir. Selain itu, melihat betapa menyedihkannya Su Zimo menyebabkan sikapnya terhadapnya berubah sepenuhnya. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Di dalam Tundra Celap Valley, Su Zimo membuka matanya dan menghela nafas dengan lembut. Dia masih belum tahu. Jika dia terus seperti ini, dia tidak akan bisa menghasilkan apapun bahkan dalam 10 tahun, apalagi 1 tahun. Sepertinya makhluk yang kuat di masa lalu jauh lebih kuat daripada aku. Su Zimo tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Saat memikirkan orang itu, Su Zimo mengeluarkan Mystic Gold Silk Armor dari tas penyimpanannya. Karena tidak ada orang lain di lembah Tundra Celap, dia tidak takut terlihat. Berdiri, dia menyalurkan kekuatan darah dan seketika, nadinya muncul ketika daging dan tubuhnya mengembang. Su Zimo bisa dengan jelas merasakan energi kuat yang mengalir melalui darahnya yang seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Itu juga energi yang sama yang memungkinkan dia untuk mengalahkan Feng Haoyu yang berada di ranah yayasan pembentukan. Sambil menghirup udara dalam, Su Zimo mengerahkan kekuatan di kedua tangan dan mengangkat Mystic Gold Silk Armor, mengukurnya naik dan turun. Sejak dia mendapatkan senjata roh penghubung yang rusak, ini adalah pertama kalinya dia mengamatinya dengan hati-hati. Mystic Gold Silk Armor sangat tipis dan sangat lembut saat disentuh. Sulit membayangkan bahwa baju besi dalam yang sangat tipis sebenarnya bisa mencapai 5 ton. Tepat ketika Su Zimo mengukur armor sutra emas mistik, 2 halaman kertas keluar dari dalam dan melayang ke tanah. Su Zimo berkomentar pelan sambil melirik ke samping. Meletakkan armor sutra emas mistik, dia mengambil 2 lembar kertas. Kedua lembar kertas itu tampak agak tua dan memancarkan aura kuno. Salah satu halamannya sudah compang camping, jelas bahwa seseorang merobek bagian bawah. Pada halaman pertama adalah 1 kalimat, sedangkan halaman kedua ditulis dengan tulisan. Su Zimo melihat halaman pertama. Ini adalah teknik yang kudapat di reruntuhan kuno, Void Thunder Manual. Meskipun tidak lengkap, ia memiliki Thunder Marrow Cleansing Silet bersama dengan beberapa seni guntur lain yang agak kuat. Saya akan meninggalkannya di sini untuk setiap individu yang ditakdirkan. Ketika Su Zimo melihat kalimat itu, dia mengerti. Jika dia tidak salah, halaman kedua yang robek harus menjadi catatan dari Void Thunder Manual ini. 2 halaman kertas ini ditinggalkan oleh makhluk sekte yang kuat itu. Dengan ekspresi rumit di wajahnya, Su Zimo merasakan campuran emosi.
Selama bertahun-tahun, armor sutra emas mistik telah disimpan di kamar senjata roh dan hampir seluruhnya tertutup debu. Jika bukan karena seseorang seperti dia yang bergabung dengan sekte setelah memulai di jalur kultivasi setan, tidak ada orang lain akan meletakkan tangan mereka pada baju besi ini apalagi menemukan rahasianya di dalam. Setiap prajurit penyempur ki yang mengunjungi kamar senjata roh akan memilih senjata roh yang berguna untuk diri mereka sendiri, siapa yang akan memilih Mystic Gold Silk Armor. Tidak ada Ki Refinement Warriors yang dapat memanfaatkannya. Bahkan untuk Golden Cores yang telah mengolah teknik tempering tubuh, mereka tidak akan tertarik pada senjata roh yang patah hati karena memberikan tubuh yang kuat. Namun, Su Zimo mampu memperbaiki sendiri senjata roh kelas rendahnya dan karena itu, dia tidak tertarik pada hal lain di kamar senjata roh. Itulah alasan mengapa dia mengambil peralatan yang aneh. Itu hanya kebetulan yang kebetulan. Dua kata terakhir dari kalimat itu, yang ditakdirkan untuk individu, sepertinya cukup tepat untuk saat ini. Su Zimo tersenyum. Makhluk yang kuat ini memang memiliki temperamen yang agak aneh. Meskipun dia mengkhianati sekte, dia memilih untuk meninggalkan teknik ini menggunakan metode tidak langsung seperti itu. Pada kenyataannya, Su Zimo baru saja menginjakkan kaki ke dunia kultivasi dan satu-satunya teknik yang ia pelajari adalah manual kondensasi ki. Dia bahkan belum pernah berhubungan dengan seni roh jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami sesuatu hanya melalui suara guntur. Itu sama untuk makhluk sekte yang kuat saat itu juga. Jika dia tidak memiliki Void Thunder manual ini, dia tidak akan bisa membersihkan ki iblis di dalam dirinya saat dia terjebak di Thunderclap Valley. Tepat saat Su Zimo tenggelam dalam pikirannya, halaman pertama di telapak tangannya hancur menjadi debu dan menghilang ke udara. Terlalu banyak waktu telah berlalu dan selembar kertas sudah terkikis oleh waktu, berubah menjadi debu di bawah gemuruh petir. Berbicara secara logis, selembar kertas kedua bahkan lebih tua. Namun, tidak ada yang terjadi sama sekali. Su Zimo menggosok kertas dengan hati-hati dan menemukan bahwa itu dibuat dengan bahan yang unik. Meskipun kasar, itu fleksibel. Sementara bertahun-tahun telah berlalu, tulisan di atasnya masih terlihat jelas. Melihat bagian bawah kertas yang sobek, sebuah pikiran tiba-tiba melanda Su Zimo ketika dia mengerahkan kekuatan di kedua tangannya dan menarik kertas itu. Sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Saat ini, Su Zimo dalam keadaan iblis dan kekuatannya cukup untuk bahkan menghancurkan senjata roh semu. Namun, kertas itu benar-benar utuh. Kerusakan kuno. Tiba-tiba, dia mengingat hal ini bahwa yang berkuasa dibuat dalam pesannya dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Melalui Derek Senior, Su Zimo tahu bahwa daratan Tianhuang telah melalui dua era, Purba dan Purba. Karena itu adalah reruntuhan kuno, manual Void Thunder ini sangat mungkin teknik yang tertinggal dari zaman kuno. Mata Su Zimo berbinar. Di zaman kuno, kertas saja yang berisi manual guntur Void ini sudah luar biasa. Jika demikian, teknik ini pasti luar biasa juga. Dia mulai melihat halaman kertas. Baris pertama kata, Thunder Marrow Cleansing Sutra. Ketika dia melihat keempat kata itu, Su Zimo mengangguk. Apa yang dia kembangkan sekarang adalah bagian pembersihan marrow dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Halaman ini merinci sutra pembersih sumsum lainnya juga. Kombinasi kedua sutra ini sangat mungkin menyelesaikan penyakit yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Su Zimo mulai menumbuhkan sutra pembersihan guntur marrow di tengah-tengah guruh yang bergemuruh. Bab 137, Transformasi. Beberapa hari kemudian, di dalam Thunderclap Valley, seorang sarjana berjubah hijau duduk di tanah. Setiap napas yang ia ambil menghasilkan serangkaian suara aneh. Huf, boom. Jika seseorang berdiri di samping cendekiawan berjubah hijau, mereka akan dapat dengan jelas mendengar suara mengejutkan harimau dan macan tutul melalui setiap tarikan napas yang diambilnya. Di tengah suara macan dan macan tutul, ada suara gemuruh-gemuruh juga. Berbahaya dan intens, dua suara yang sangat berbeda mengguncang sumsum tulangnya terus-menerus, menghasilkan darah baru. Itu menyebabkan darahnya bergolak dan mengalir dengan cepat. Mengolah Void Thunder manual lebih mudah dari yang dibayangkan Su Zimo. Baik jika bagian pembersihan sumsum dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of Great Wilderness atau Thunder Marrow Cleansing Sutra dari Void Thunder Manual, konsep dasarnya adalah menggunakan suara untuk menggetarkan sumsum tulang sedemikian rupa sehingga efeknya membersihkan dan menukar darah baru bisa dicapai. Dengan fondasi bagian pembersihan sumsum ditambah dengan halaman robek sutra, Su Zimo mampu memahami kedalamannya tak lama. Bagi orang lain, berada di tempat yang aneh seperti Thunderclap Valley adalah sesuatu yang akan sangat menyedihkan. Namun, itu memberikan bantuan seperti dewa untuk seseorang seperti Su Zimo yang mengolah Thunder Cleansing Silk Marrow.
Seiring waktu berlalu, Su Zimo menanamkan sutra pembersihan guntur marau ke dalam bagian pembersihan marau dan menciptakan teknik pernapasan dan kedaluarsa yang unik miliknya sendiri, Tiger Leopard Thunder Sound. Dia bisa dengan jelas merasakan ki iblis di dalam tubuhnya dibersihkan oleh suara guntur. Namun, kekuatan dalam darahnya dipertahankan dengan sempurna. Selain itu, kekuatan darahnya menjadi lebih kuat dan menakutkan dengan bantuan sutra pembersihan guntur marau. Hanya dalam sebulan, Su Zimo sudah mencapai penguasaan yang lebih rendah dengan bagian marau cleansing. Menurut The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Great Wilderness, penguasaan yang lebih rendah dari bagian marau cleansing memungkinkan pengguna untuk membunuh Foundation Establishment Cultivator tahap awal dengan mudah. Bahkan, mereka bahkan dapat melawan yayasan pembentukan yayasan tahap tengah. Namun, keadaan Su Zimo berbeda. Karena sutra pembersihan guntur sumsum meningkatkan kekuatan darahnya dengan kekuatan ganas dan petir tambahan, ia bahkan bisa menahan diri melawan penggarap yayasan pembentukan yayasan tahap akhir. Tapi tentu saja, itu dalam hal kekuatan kasar murni. Kekuatan hanyalah salah satu faktor dalam pertarungan antar pembudidaya. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah menghabiskan 3 bulan di lembah Thundercelap. Yang membuatnya senang, sebagian besar ki iblis di dalam darahnya telah dibersihkan dalam periode waktu ini. Darah baru yang dihasilkan dengan mengolah Tiger Leopard Thunder Sound akan mengandung ki setan. Namun, itu akan dibersihkan oleh suara guntur pada saat yang sama. Mulai sekarang, Su Zimo tidak hanya bisa terus menumbuhkan The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis di Wilderness besar, ia bahkan bisa mengaktifkan kekuatan darahnya tanpa pertimbangan tambahan. Ini akan menjadi kartu truf terbesarnya. Mulai hari ini, Su Zimo mengenakan armor sutra emas mistik di bawah jubah hijaunya dan menjalani penanaman yang sulit di lembah Thundercelap dengan menanggung beban berat. Awalnya, dia tidak terbiasa dengan itu. Mengenakan armor sutra emas mistik mirip dengan membawa gunung di punggungnya. Sangat sulit untuk bergerak atau menghindar, apalagi mengolah beberapa teknik pembunuhan dari The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan darahnya menjadi lebih kuat dan Su Zimo secara bertahap beradaptasi dengan berbagai hal. Semua gerakannya segera terlihat identik dengan keadaannya yang biasanya. Bahkan jika ada yang melihatnya lagi, mereka tidak akan menyadari bahwa dia benar-benar mengenakan baju besi dalam yang beratnya 5 ton. Kultivasi intens seperti itu memiliki efek yang jelas pada temper kulit, daging, tendon dan tulangnya. Bagian tempering tubuhnya, transformasi tendon, penguatan tulang dan pembersihan sumsum semua membuat kemajuan pada saat yang sama. Tapi tentu saja, itu bukan satu-satunya kejutan teknik kuno dari Void Thunder manual yang dibawa untuk Su Zimo. Di halaman yang robek, ada juga beberapa seni guntur lainnya. Awalnya, Su Zimo tidak memperhatikan mereka. Bagaimanapun, seni guntur adalah jenis seni roh. Karena dia belum mencapai ranah yayasan pembentukan, roh ki-nya belum berubah menjadi energi roh. Dengan demikian, bahkan jika dia mempelajarinya, dia tidak akan dapat melepaskan potensi mereka. Baca bab selanjutnya di novelringan.com kami. Namun, setelah menumbuhkan sutra pembersihan guntur sumsum, Su Zimo menyadari bahwa ada kekuatan guntur dalam darahnya. Tersembunyi jauh di dalam darahnya, kekuatan itu tidak termasuk dalam lingkup energi roh. Namun, dengan memanfaatkan kekuatan guntur itu, Su Zimo dapat menumbuhkan seni guntur di halaman yang robek serta melepaskan mereka. Ini berarti bahwa Su Zimo tidak dapat melepaskan seni roh yang hanya bisa digunakan oleh penggarap yayasan pendirian bahkan sebagai prajurit refinement ki. Selain itu, mereka adalah seni guntur, jenis seni roh yang paling kuat. Karena dia tidak memiliki akar roh guntur, Su Zimo tidak sensitif terhadap petir dan sulit baginya untuk mengolah ke arah itu juga. Namun, sejak dia berada di Thundercelap Valley, Su Zimo menerima guntur pertama di musim semi. Di langit, sambaran kilat melintas dan melilit seperti ular. Tampaknya merobek langit ketika jatuh, membawa aura kehancuran. Untuk lebih memahami kekuatan guntur, Su Zimo memutuskan untuk mencoba dan menarik kilat ke tubuhnya. Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Setiap kali, tubuh Su Zimo hangus karena listrik. Kulitnya terbelah terbuka dan tubuhnya penuh luka. Meskipun dia mengenakan armor sutra emas mistik, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Untungnya, kekuatan penyembuhan Su Zimo sangat mencengangkan setelah memupuk The Mystic Classic of 12 Demon Kings of the Wilderness Grid. Dia hanya butuh beberapa hari istirahat untuk kembali normal. Di dalam lembah ini, Su Zimo menderita siksaan dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Dia ingin menjadi lebih kuat. Cukup kuat untuk membalas dendam pada Zui Feng, cukup kuat untuk berdiri tegak di depan Shen Mengqi sekali lagi, cukup kuat untuk mengejar jejak Dai Yue. Setiap kali Su Zimo ingin memberinya, dia akan mengingat apa yang dikatakan Dai Yue padanya.
Untuk menjadi salah satu yang terhebat, Anda harus bekerja di yayasan dan bersedia mengambil kesulitan dan melayani orang lain. Jalan kultivasi adalah tindakan menantang surgawi untuk memulai, belum lagi menumbuhkan keabadian dan jalur iblis pada saat yang sama. Dari saat ia mulai di jalan ini, Su Zimo ditakdirkan untuk menderita lebih banyak kesulitan dan rasa sakit daripada yang lain. Setelah menumbuhkan berbagai seni guntur di halaman yang robek itu, Su Zimo telah menghafal semua yang ada di halaman itu dalam benaknya. Di bagian paling akhir dari halaman yang sobek itu, ada disebutkan tentang seni guntur yang unik, Thundercelap Kill. Sebagian besar seni guntur dilepaskan oleh melepaskan kekuatan guntur. Namun, badai petir murni memanfaatkan kekuatan suara guntur. Kekuatan suara. Kekuatan suara adalah sesuatu yang mudah diabaikan, tetapi mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Memanfaatkan suara untuk mengguncang tulang dan meremajakan sumsum adalah manifestasi dari kekuatan suara. Pada akhirnya, seni guntur membutuhkan segel tangan dan aktivasi kultivasi mental untuk dilepaskan. Namun, kekuatan suara adalah kekuatan instan. Jika digunakan dengan benar dalam pertempuran, itu akan menghasilkan efek yang tak terduga. Sangat disayangkan bahwa seseorang telah merobek halaman dan Su Zimo tidak dapat belajar dari bagian pembunuhan Thundercelap. Namun, kembali di Changlang Mountain Range, Su Zimo telah menyaksikan iblis roh yang kuat membunuh binatang buas di tempat dengan meledakkan keluar auman yang tak kenal lelah. Kenangan itu masih segar di benak Su Zimo sampai hari ini dan itu memberinya beberapa inspirasi. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, Su Zimo menghabiskan setengah tahun di lembah Thundercelap. Bagi para murid sekte, mereka yakin bahwa Su Zimo pasti akan mengalami kesulitan meningkatkan kultivasinya karena dia terjebak di Thundercelap Valley. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia benar-benar telah mengalami transformasi lengkap di sini. Meskipun kultivasinya tidak meningkat, kekuatan bertarungnya telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Bab 138, Tambang Roh. Hari ini, suara derek yang bahkan menekan suara gemuruh lembah bergema. Setelah setengah tahun, bangau itu turun di Thundercelap Valley sekali lagi. Pada saat mendarat di tanah, itu sudah berubah menjadi keindahan berambut merah. Melihat Su Zimo, dia berkata dengan lembut karena terkejut, "Kamu sudah berhasil." Su Zimo mengangguk dan membungkuk. "Ini semua berkat kamu, senior." Meskipun dia bukan orang yang memberinya manual guntur Void, Su Zimo tidak akan berada di tempat ini jika bukan karena bantuannya setengah tahun yang lalu, apalagi menyelesaikan penyakit tersembunyi dalam darahnya melalui suara guntur. Betul sekali. Si cantik berambut merah memuji, "Ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi." Dengan itu, dia menyapu jubahnya dan meninggalkan Thundercelap Valley, membawa Su Zimo bersamanya. Angin menderu di telinga mereka dan dalam sekejap mata, keduanya tiba di langit di atas puncak senjata. "Pergilah. Cobalah untuk meningkatkan kultivasi Anda ke yayasan pendirian secepat mungkin untuk menjadi murid sekte batin." Si cantik berambut merah berkata, "Meskipun pedang etiril tidak cocok untuk pembentukan pedangmu, kekuatan sebenarnya dari pedang etiril tidak terletak pada kekuatannya, tetapi itu tidak dapat diprediksi. Pertama, Feng Haoyu tidak berhasil melepaskan kekuatan penuh pedang etiril dan memilih untuk bertarung denganmu secara langsung. Kedua, dia hanya berhasil menumbuhkan etiril sword, Shadows level 1. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Untuk itu menjadi salah satu dari 3 keterampilan rahasia utama sekte dan bahkan fondasi dari salah satu dari 5 sekte utama, tidak mungkin itu adalah keterampilan biasa. Merenung dalam diam untuk sementara waktu, si cantik berambut merah melanjutkan, "Setelah menjadi murid sekte dalam, kamu tidak boleh mengendur. Anda harus meningkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin dan berjuang untuk posisi sebagai murid warisan sehingga Anda memiliki hak untuk mempelajari keterampilan rahasia sekte kami. Selain Ethereal Sword, 2 keterampilan rahasia lainnya juga sangat penting bagi Anda. Bahkan, salah satu dari mereka bahkan dapat meningkatkan kekuatan tempur huru hara Anda dengan sedikit adil." Ketika dia mendengar itu, mata Su Zimo berbinar. Melee Combat adalah kartu trufnya. Semakin kuat kartu asnya, semakin kuat dia dan perjalanannya melalui dunia kultivasi akan lebih aman juga. Setelah beberapa pengingat lagi, Kren berbalik untuk pergi ketika Su Zimo turun perlahan ke puncak Weapon. Weapon Peak tidak banyak berubah setelah setengah tahun. Di sekitar Weapon Refinement Hall, Su Zimo melihat beberapa wajah yang dikenalinya. Saudara muda Su sudah kembali. Su Wei memandang Su Zimo dengan senyum cerah dan menyambutnya sambil bergegas. Beberapa murid Weapon Peak di dekatnya memandang ke arah Su Zimo juga. Setelah setengah tahun, banyak murid Weapon Peak mengalami peningkatan dalam kultivasi mereka. Su Wei sekarang berada di puncak kondensasi Qi yang disempurnakan dan dapat maju ke yayasan pembentukan kapan saja.
Semua orang tahu bahwa Su Zimo pasti sangat menderita di Thunderclap Valley. Karena itu, mereka bertanya kepadanya tentang hal itu dan hanya mengobrol dengannya tentang perubahan sekte. Feng Haoyu tidak berkubang dalam keputusasaan setelah kekalahannya setengah tahun yang lalu. Sebaliknya, ia bahkan lebih fokus dalam budidaya dan sepenuhnya menyerah pada keterampilan tambahan seperti senjata dan penyempurnaan eliksir. Setelah menjadi murid sekte dalam, ia mencapai yayasan pendirian tahap tengah dalam waktu kurang dari setengah tahun. Di dalam sekte batin, ia juga terkenal dan kuat. Sebulan yang lalu, tepat ketika dia memasuki yayasan pendirian tahap tengah, Feng Haoyu mengalahkan saudara senior yayasan pendirian tahap akhir dan mulai terkenal setelah pertarungan itu. Meskipun dia hanya berada di yayasan pendirian tahap pertengahan, ada desas-desus di sekte dalam bahwa selain menjadi murid warisan, dia sudah menjadi sekte dalam nomor 1. Tidak akan lama sebelum Feng Haoyu menjadi murid warisan sejati. Bahkan Leng Rou yang juga memiliki akar roh varian tidak dapat menandingi kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Tapi tentu saja, Leng Rou sekarang menjadi murid sekte dalam juga dan pada puncak yayasan pendirian tahap awal. Setelah mengobrol sedikit dengan Sue Yi dan yang lainnya, Su Zimo pergi dan kembali ke kediaman guanya. Roh harimau dan bangau kecil menjaga tempat itu. Saat mereka melihat Su Zimo kembali, mereka secara alami gembira. Macan dan bangau merenung sejenak, mereka akan memiliki lebih banyak eliksir di masa depan. Saat Su Zimo duduk, suara pakaian yang berkibar bisa terdengar dari langit di luar. Tepat setelah turun di pintu masuk gua, langkah kaki menggema. Su Zimo tersenyum dan tahu siapa orang itu dengan segera. Melambaikan jubahnya, pintu masuk terbuka. Bro, aku sangat merindukanmu. Little berlemak berlari dan memberi pelukan penuh semangat pada Su Zimo. Bro, kamu benar-benar luar biasa. Tidak banyak yang terjadi padamu meski menghabiskan setengah tahun di Thunderclap Valley. Sedikit berlemak tertawa. Kamu juga tidak buruk. Anda sudah berada di yayasan pendirian tahap awal. Petik 2. Mudah untuk memeriksa budidaya sedikit gemuk menggunakan Spirit Piring Art. Hehe. Sedikit lemak terkekeh. Dia melihat bahwa Su Zimo masih di kondensasi Ki level 9 dan belum membuat kemajuan selama setengah tahun terakhir. Menganggap bahwa dia akan merasa sedih atas fakta itu, sedikit lemak menghibur Su Zimo. Bro, jangan berkecil hati. Mengingat endowment Anda, itu hanya masalah waktu sebelum Anda mengejar kami. Su Zimo tertawa. Dia telah menghabiskan cukup banyak batu roh kelas rendah untuk menerobos ke kondensasi Ki level 9. Jika dia ingin mencapai kondensasi Ki yang disempurnakan, dia akan membutuhkan lebih banyak batu roh. Namun, tas penyimpanannya kosong sekarang. Tanpa batu roh yang cukup dan ramuan pengumpul roh yang sempurna, memang bukan tugas yang mudah untuk mengejar sedikit lemak dan teman. Merasakan bahwa Su Zimo tampaknya bermasalah, sedikit berlemak berpikir sejenak dan berkata tiba-tiba, benar, kawan. Besok, beberapa dari kita murid sekte dalam menuju keluar untuk misi sekte. Bagaimana kalau bergabung dengan kami untuk mengeluarkan sedikit tenaga? Misi sekte dalam. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku hanya murid percobaan. Bagaimana saya memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam misi sekte dalam? Petik 2. Sedikit lemak mengibaskannya. Jangan khawatir. Tidak banyak yang bisa Anda ikuti, kawan. Selanjutnya. Jeda sesaat, sedikit berlemak melanjutkan dengan misterius, misi ini sebenarnya agak sederhana, bro. Anda bahkan bisa mendapatkan batu roh hanya dengan ikut. Petik 2. Oh, Su Zimo sedikit tergerak. Saat ini, dia benar-benar membutuhkan batu roh. Misi macam apa itu? Su Zimo bertanya. Seorang murid di pelatihan menemukan tambang roh di luar kota Linfeng dan dia saat ini menambangnya. Karena kakak senior ini sendirian, dia khawatir pembudidaya keliling mungkin mengingini milik roh. Jadi, dia meminta sekte untuk mengirim beberapa penggarap untuk membantunya dan mengumpulkan batu roh yang ditambang kembali ke sekte. Petik 2. Sedikit lemak mengedip. Aku sudah bertanya-tanya di sekte. Untuk misi seperti itu, bahkan jika kita diam-diam menjaga sendiri beberapa roh batu yang ditambang, sekte itu tidak akan keberatan dengan itu. Petik 2. Su Zimo tenggelam dalam pikirannya. Berpikir bahwa Su Zimo khawatir tentang keselamatannya, sedikit berlemak tertawa. Bro, jangan khawatir. Itu hanya tambang roh kelas rendah dan mayoritasnya adalah batu roh kelas rendah. Bahkan jika ada batu roh kelas menengah, mereka akan sangat terbatas. Dengan penggarap pendirian yayasan yang memimpin, tidak akan ada bahaya sama sekali. Petik 2. Selanjutnya, Ethereal Sekte adalah salah satu dari 5 sekte utama dari dinasti Zhou besar. Tidak ada pembudidaya keliling yang memiliki keberanian untuk mencoba dan mencuri milik roh dari kami. Petik 2. Begitu kita tiba di kota Linfeng dari negara Qi, bahkan penguasa kota harus menyambut kita dengan makanan dan minuman yang baik. Kami akan tinggal di sana selama beberapa hari dan setelah penambangan selesai, kami hanya perlu membawa batu roh kembali ke sekte. Baiklah,
Su Zimo menyetujuinya. Mengangkat alisnya, sedikit berlemak memberikan senyum aneh dan berkata, "Bro, kita akan bertemu di puncak depan besok pagi. Bahkan ada kejutan, hehe." Petik 2. Bab 139, nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Pagi selanjutnya. Dari puncak utama Sekte Ethereal, 4 penggarap pendirian yayasan mengendarai pedang terbang mereka, melaju menuju puncak depan. Ada 3 pria dan 1 wanita. Di antara keempatnya, wanita itu yang paling menarik perhatian. Kemejanya seputih salju, tidak ternoda oleh debu apapun dan kecantikannya tak tertandingi dengan kulit yang berkilau. Satu-satunya hal adalah bahwa dia memiliki tatapan yang sangat dingin yang tampaknya tidak dapat ditembus oleh semua kehidupan. Wanita itu adalah Leng Rou. Dari ketiga pria itu, salah satunya adalah gemuk. Dia tidak tinggi tetapi dia memiliki wajah riang gembira, tersenyum pada siapapun yang dia lihat dengan cara yang baik, itu sedikit berlemak. Salah satu dari 2 pria lainnya adalah Lu Yangrong, seorang yayasan pembentukan yayasan tahap menengah. Akhirnya, ada Guan Jin. Meskipun dia berada di yayasan pendirian tahap awal, dia berpengalaman dalam jimat dan sudah menjadi Master Talisman kelas 2. Keduanya adalah pelamar Leng Rou. Tentu saja, mereka cukup berkulit tebal untuk pergi ke kota Lin Feng dalam perjalanan ini dengannya, masing-masing berharap untuk memenangkan hatinya melawan pesaing lainnya. Sister Leng Rou, sesama saudara senior, saya juga mengundang seorang teman bersama kami. Saya harap kalian tidak keberatan, Little berlemak tertawa dan berkata ketika mereka berada di jalan. Hubungan sosial sedikit gemuk dalam sekte itu cukup bagus dan dia cukup akrab dengan semua orang. Setelah mendengarnya, Lu Yangrong dan Guan Jin hanya mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak senang, mereka tidak mengatakan apa-apa. Karena Leng Rou memiliki hubungan yang lebih dekat dengan sedikit lemak, dia tentu saja tidak keberatan. Tak lama, mereka berempat tiba di puncak depan sekte. Di puncak depan, seorang pria berjubah hijau berdiri. Ditemani oleh harimau roh, dia tampan dengan fitur halus dan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun hanya tergeletak di sana, harimau roh hampir sama tingginya dengan sarjana berjubah hijau dengan tubuhnya yang besar. Sebuah kilatan ganas akan berkedip dari waktu ke waktu dari matanya yang setengah terbuka. "Bro, ini..." Ketika sedikit berlemak melihat pria berjubah hijau, dia bergegas turun dan memberi isyarat kepada yang terakhir. Ekspresi menghina melintas melalui mata Lu Yangrong dan Guan Jin ketika mereka melihat bahwa pria berjubah hijau hanya di level 9 Ki kondensasi. Tentu, tidak mungkin mereka akan menurunkan status mereka dengan membungkuk untuk menyambutnya. Tatapan Leng Rou menyapu tempat itu. Ketika dia melihat pria berjubah hijau, dia tertegun sejenak dan kilatan aneh berkedip dalam di matanya. Setelah tidak melihat dia selama setengah tahun, pria berjubah hijau itu tampaknya tidak banyak berubah. Bahkan kultivasinya masih di level 9 Ki kondensasi. Tetapi, untuk beberapa alasan, Leng Rou merasa bahwa pria itu telah berubah menjadi lebih misterius. Jika dikatakan bahwa dia bersinar dengan cahaya yang berbeda setengah tahun yang lalu, saat ini, dia sedalam dan tak terduga seperti laut. Leng Rou turun perlahan dan menarik pedangnya. Dia datang di depan pria berjubah hijau dan mengangguk. Sedikit lemak bersembunyi di belakang Leng Rou dan mengedip pada pria berjubah hijau dengan cabul. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia diam-diam berkata, "Lihat, itu mengejutkan, kan?" "Hehe." Pria berjubah hijau itu tersenyum dan mengangguk ke Leng Rou. "Salam, kakak senior Leng." Dalam 5 puncak, status diurutkan berdasarkan urutan waktu seseorang bergabung dengan sekte. Namun, semua murid percobaan akan menyambut murid sekte dalam sebagai senior. Ketika Lu Yangrong dan Guan Jin melihat ini di udara, mereka terkejut dan tercengang. Leng Rou dikenal dingin dan menyendiri di sekte ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihatnya menyapa sesama murid di sekte. Selanjutnya, orang ini hanya seorang murid percobaan. Awalnya, Lu Yangrong dan Guan Jin tidak punya niat untuk turun. Tapi sekarang, mereka berdua memiliki pemahaman diam-diam dan tiba di tanah pada saat yang sama. Siapa murid uji coba ini? Lu Yangrong memberi penekanan pada kata-kata, murid percobaan, meskipun pertanyaannya tampak santai. Sedikit lemak segera diperkenalkan, ini adalah kakak senior Lu Yangrong dan kakak senior Guan Jin. Pria berjubah hijau itu tersenyum dan melambai. "Salam, saudara senior, saya Su Zimo." Su Zimo. Tiba-tiba, kedua ekspresi mereka berubah dan murid mereka mengerut. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi basi saat menyebutkan nama Su Zimo. Nama seorang pria tumbuh seperti bayangan pohon. Sementara masih ada murid sekte dalam yang belum melihat Su Zimo dalam kehidupan nyata setelah 5 puncak saling berhadapan, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar nama itu. Belum pernah ada orang yang menjadi nomor 1 dari 4 puncak. Prajurit kondensasi Ki yang bisa mengalahkan yayasan pembentukan yayasan meskipun ada celah di ranah.
Terlebih lagi, Foundation Establishment Cultivator itu tidak lain adalah pusat perhatian saat ini yang dianggap nomor satu dari sekte dalam. Setelah pertarungan setengah tahun yang lalu, banyak murid sekte dalam berkumpul di Weapon Peak berharap untuk melihat Su Zimo sekilas hanya untuk kecewa. Setelah mereka mendengar bahwa dia dikurung di Thundercelap Valley untuk penyimpangan Qi, semua orang hanya menertawakannya dan berhenti peduli. Mereka semua tahu bahwa kultivasi seseorang tidak dapat dibesarkan di lembah Thundercelap. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tak tertandingi yang dikurung di sana tanpa batas waktu, itu akan menjadi akhir dari jalan kultivasinya. Hanya dalam setengah tahun, Su Zimo dibebaskan. Lu Yangrong dan Guan Jin diam-diam terkejut. Mengingat bakat yang ditampilkan Su Zimo, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul mereka. Lu Yangrong berpikir dalam hati, tidak heran saudari junior Leng memiliki sikap yang berbeda terhadap orang ini. Jadi, dia adalah Su Zimo. Dia tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa. Saya mendengar bahwa tubuhnya telah berubah menjadi tingkat yang kuat, tetapi mengapa dia terlihat seperti seorang sarjana yang lemah? Guan Jin meratap juga, mengerutkan kening saat dia menilai Su Zimo. Setelah beberapa saat, Lu Yangrong tiba-tiba berkata, "Junior Brother Su, saya sudah banyak mendengar tentang Anda." Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. "Saya mendengar bahwa Anda sudah berada di level 9 Qi kondensasi setengah tahun yang lalu. Mengapa kultivasi Anda belum membaik setelah waktu yang lama?" Dia jelas menunjukkan yang jelas dan itu penuh dengan provokasi. Guan Jin berseru dengan rasa ingin tahu di matanya. Guan Jin berseru dengan rasa ingin tahu di matanya. "Saudara Junior Su, saya mendengar bahwa Anda memasukkan penyimpangan Qi dalam kultivasi Anda. Kenapa kamu begitu ceroboh? Karena Anda baru saja dibebaskan dari Thundercelap Valley, izinkan saya memberi Anda nasihat sebagai senior Anda. Anda harus kembali berkultivasi dalam pengasingan agar Anda tidak membuat kesalahan lagi dan memengaruhi masa depan Anda sendiri." Su Zimo adalah pria yang pintar. Dari cara mereka memandang Leng Rou, dia samar-samar bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Menuju pertanyaan sarkastik mereka, Su Zimo tersenyum dan menjawab dengan santai, "Terima kasih atas perhatiannya, saudara senior." Sedikit berlemak menghela napas lega mendengar reaksi Su Zimo. Awalnya, dia sangat gugup sehingga telapak tangannya berkeringat sepenuhnya. Little berlemak memahami temperamen Su Zimo dan takut bahwa yang terakhir mungkin akan bertarung dengan mereka berdua atas ketidaknyamanan itu. Saat itu, Su Zimo berani menunjukkan pedangnya pada Chen Yu dari ruang disiplin. Dua saudara senior ini tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menahan Su Zimo. Namun, segalanya berbeda dengan Su Zimo sekarang. Kembali di Spirit Peak, Chen Yu jelas-jelas bias terhadap Feng Haoyu dan bahkan ingin melumpuhkan kultivasinya meskipun harimau roh terluka. Itu sebabnya Su Zimo tidak bisa mentolerirnya. Meskipun kedua saudara senior ini juga memusuhi dia, itu hanya karena pikiran kecil. Karena itu tidak banyak, Su Zimo secara alami bisa membiarkannya meluncur hanya dengan senyum. Dia tidak lagi memandang Lu Yangrong dan Guan Jin, hanya menjangkau untuk membelai harimau roh di kepala. Seketika, Lu Yangrong dan Guan Jin sangat marah, mereka diabaikan. Namun, apa yang mereka berdua tidak tahu adalah bahwa Su Zimo sebenarnya menghibur harimau roh. Kalau tidak, itu akan menerjang dan menyerang mereka berdua mengingat sifatnya yang liar. Bab 140, Kesalahan Identitas. Kau. Saat itu, seekor bangau berteriak dari jauh. Mengaum. Menggeram pelan, harimau roh menatap bangau kecil yang terbang di atas, seolah menyapa. Derek kecil selalu berada di puncak etiril dan tidak pernah meninggalkan sekte ini. Ini adalah kesempatan langka dan tentu saja ingin ikut bersenang-senang secara diam-diam. Namun, Su Zimo tidak berani mengambil keputusan sendiri dan dia meminta izin kepada Derek senior. Ketika burung bangau kecil mendengar itu, ia langsung merasa sedih. Ibunya selalu sangat ketat dan pernah mengatakan bahwa itu tidak diizinkan meninggalkan sekte sampai berada di ranah inti emas. Awalnya, bangau kecil tidak banyak berharap. Namun, begitu ibunya mendengar bahwa itu akan terjadi dengan Su Zimo, dia langsung menyetujuinya.
Tentu saja, bangau kecil gembira dan cepat mengejar mereka. Bukankah itu bangau kecil di sekte kita? Kenapa ada di sini? Lu Yangrong berkomentar dengan terkejut. Guan Jin merenung dan menjawab, mungkin itu hanya lewat saja. Bersihkan tenggorokannya, Lu Yangrong mengalihkan pandangannya ke arah Suzimo dan yang lainnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, dikatakan bahwa latar belakang bangau kecil itu tidak sederhana. Ini adalah anak dari Beast Guardian Mystical Sex Mystical. Petik 2. Guan Jin bisa tahu bahwa Lu Yangrong membual dan tidak bisa tidak mengejek, murid sekte mana yang tidak tahu tentang ini. Mengangkat alisnya, ekspresi puas diri melintas melalui mata Lu Yangrong saat dia berdenyut pelan, aku sudah pernah kontak dengan bangau kecil sebelumnya. Sebelumnya, saya pernah memberinya makan sekali. Mengingat kecerdasannya, itu mungkin bahkan mengingat saya. Pada kenyataannya, Lu Yangrong bukanlah orang yang mengambil inisiatif untuk memberi makan burung bangau kecil. Karena Suzimo menghabiskan setengah tahun di lembah tundra celap, bangau kecil tidak memiliki ramuan dan rasanya sangat tidak nyaman. Kebetulan, itu melewati Lu Yangrong yang baru saja mendapatkan ramuan yang lumayan dan langsung, derek kecil merampoknya. Karena itu, burung bangau kecil diberi pelajaran oleh ibunya. Ekspresi Guan Jin menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Merasa bahwa dia telah di atas angin, Lu Yangrong dalam suasana hati yang baik. Saat itu, burung bangau kecil tiba di atas kepala mereka dan berkicau beberapa kali sebelum turun perlahan. Saat dia melihat itu, Lu Yangrong menekan kegembiraan di hatinya dan tidak lagi memandang Guan Jin. Berbalik sedikit, dia tersenyum pada Lu Yangrong. Saudari Junior Leng, bukankah menurutmu bangau kecil itu sangat cerdas? Saya hanya makan sekali dan mengingatnya dengan mahal. Sekarang, bahkan datang mencari saya secara khusus, hehe. Petik 2. Tepat setelah dia mengatakan itu, bangau kecil turun di depan semua orang. Petik 2. Lu Yangrong tersenyum cerah dan menyapa, burung bangau kecil, temanku. Sudah lama. Little Crane sedikit memiringkan kepalanya dan memandang Lu Yangrong seolah sedang mencoba mengingat siapa orang yang tersenyum begitu menjijikkan itu. Ia berpikir sebentar tetapi tidak bisa mengingatnya. Mengabaikan orang itu, dia berjalan ke arah Suzimo dan menundukkan kepalanya. Menggosok lembut ke lengannya dengan paruhnya yang tajam, itu berkedip dan memanggil dengan mendengkur. Apakah itu bisa keluar atau tidak tergantung pada apakah Suzimo ingin membawanya. Derek kecil membujuk Suzimo. Adegan itu mengejutkan semua orang saat rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Siapapun yang telah tinggal di Ethereal Peak selama beberapa tahun akan tahu tentang bangau kecil. Namun, tidak satupun dari mereka yang pernah mendengarnya menjadi intim dengan penggarap sekte ini sama sekali. Ada apa dengan perubahan sikap ini? Bukankah itu anak dari Mystical Guardian Beast? Ada yang tidak beres. Itu memang terlihat sama dan hanya ada satu derek di sekte ini. Guan Jin tiba-tiba terkekeh. Ya ampun, ini buruk. Siapa yang tanpa malu-malu menyombongkan diri bahwa dia telah memberi makan bangau kecil sebelumnya dan bahwa itu mengenalinya. Lu Yangrong malu dan wajahnya memerah. Dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Apa yang harus dibanggakan? Mungkin itu salah orang. Petik 2. Lu Yangrong membantah dan berjalan menuju bangau kecil. Sambil tersenyum, dia menangkupkan tinjunya. Burung bangau kecil, temanku. Ini aku. Apakah Anda salah? Beberapa saat yang lalu, Anda bahkan makan ramuan saya, ingat. Lu Yangrong lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Saat dia menjelaskan, bangau kecil ingat bagaimana itu dihukum oleh ibunya karena insiden itu. Kau. Tiba-tiba, itu berteriak 2 kali. Suaranya tajam dan menusuk, dan tatapannya membunuh. Terperangkap lengah, Lu Yangrong terhuyung mundur beberapa langkah dan gemetar ketakutan. Hahaha. Ketika dia melihat Lu Yangrong dihina, Guan Jin tidak bisa menahan tawa. Tidak ada murid sekte dalam yang tahu hubungan Suzimo dengan burung bangau kecil. Dari orang-orang yang hadir, hanya sedikit yang samar-samar tahu tentang itu. Suzimo menepuk-nepuk bangau kecil di kepalanya dan memarahi dengan bercanda, burung bodoh, kenapa kamu begitu galak? Hubungan mereka selalu seperti ini. Namun, adegan itu membuat Lu Yangrong dan Guan Jin menatap kaget. Meskipun Lu Yangrong adalah murid sekte dalam di Yayasan Pendirian Tahap Tengah, ia harus menyapa bangau kecil dengan sopan sebagai teman. Namun, Suzimo, bisakah menyebutnya burung bodoh? Bukan hanya itu, orang itu bahkan menabrak bangau kecil. Namun, hal yang paling aneh adalah bahwa bangau kecil tidak marah. Sebaliknya, itu masih bergesekan dengan lengan pria itu. Little berlemak memandang Lu Yangrong dan Guan Jin sebelum menggelengkan kepalanya dan meratapi secara internal, jika kalian tahu bahwa Bro memiliki bangau kecil yang dikunci selama lebih dari 3 bulan, kamu akan takut konyol. Apakah dia setuju? Suzimo bertanya.
Derek kecil mengangguk dengan tergesa-gesa, matanya dipenuhi antisipasi menunggu Su Zimo setuju. Su Zimo menjawab, baiklah, ayo kita pergi bersama. Berhenti sejenak, Su Zimo merasa ada yang tidak beres lagi. Dia berbalik untuk melihat Leng Rou dan yang lainnya, bertanya, kakak Leng dan saudara-saudara senior, apakah akan ada masalah jika kren kecil datang? Tidak masalah. Lu Yangrong benar-benar bingung ketika dia menjawab secara naluriah. Bibir Leng Rou sedikit melengkung ketika dia mengungkapkan senyum tipis dan mengangguk. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan bangau kecil setara dengan roh iblis di ranah Foundation Establishment, siapa yang berani menghentikannya dari penandaan mengingat statusnya? Karena semua orang ada di sini, mari kita bergerak dan mencoba untuk mencapai kota Lin Feng sedini mungkin. Sedikit lemak batuk dan menggosok tangannya. Leng Rou mengangguk. Memutar matanya, sebuah plot muncul di benaknya ketika Lu Yangrong tiba-tiba berkata, kamu benar, saudara junior. Kita harus sampai ke kota Lin Feng secepat mungkin. Namun, budidaya saudara Brother Su terlalu rendah. Bagaimana dia bisa mengejar kecepatan kita dalam penerbangan pedang kinesis? Petik 2. Betul sekali. Guan Jin juga mengangguk. Meskipun perjalanan itu tidak berbahaya, kupikir lebih baik jika saudara junior Su tidak pergi. Kecepatan kami akan terlalu lambat dengan Anda ikut. Lu Yangrong dan Guan Jin awalnya saling bersaing secara rahasia. Namun, keduanya merasakan rasa bahaya bersamaan dengan penampilan Su Zimo. Dengan pemahaman diam-diam, mereka berdua ingin menjatuhkan Su Zimo dari gambar jika ada kesempatan. Dengan pernyataan itu, mereka menyiratkan bahwa Su Zimo akan menjadi beban bagi mereka. Namun, itu adalah sesuatu yang Su Zimo benar-benar tidak dapat sangkal. Bagaimanapun, dia hanya di level 9 Ki kondensasi. Dalam hal kecepatan penerbangan pedang kinesis, dia jauh lebih rendah daripada yayasan pembentukan yayasan. Tetapi jika dia berlari di tanah, bahkan tanpa menggunakan kekuatan darahnya, Su Zimo akan lebih cepat daripada penerbangan pedang kinesis dari yayasan pembentukan yayasan dengan memanfaatkan armada Stit Suci miliknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sedikit berlemak tertawa, aku akan menyusul kalian yang membawa adikku. Kecepatanmu paling lambat di antara kami dan kamu berpikir untuk membawa orang lain. Bukankah kamu akan lebih lambat kalau begitu? Guan Jin mengerutkan kening. Lu Yangrong tersenyum. Bagaimana dengan ini? Karena aku yang terkuat, biarkan aku membawa junior Brother Su. Petik 2. Tepat setelah dia mengatakan itu, Lu Yangrong bahkan menatap Leng Rou dengan sengaja. Meskipun Lu Yangrong terdengar seperti dia membantu Su Zimo, ada sedikit tanda-tanda membual pada kata-katanya.